Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dalam program Persekutuan Doa Klasis Kartasura dalam rangka Bulan Keluarga. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita melalui seluruh rangkaian Persekutuan Doa ini, mari kita hening sejenak dengan menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan beserta saudara. Amin. Kita akan bersama-sama mengawali persekutuan doa ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru atau NKB 133 bait yang pertama dan yang ketiga, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Tuhan. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan Sang Sumber Cinta, untuk segala kemurahan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, dengan segala berkat di sepanjang hari yang telah kami lampaui, kesehatan, kekuatan, kecukupan. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan kami di sepanjang hari ini, setiap berkat yang Engkau limpahkan. Dan saat ini kami juga merindukan sapaan cinta-Mu melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya bagian firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami hayati dan kami lakukan, serta menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saat ini bersama-sama akan kita renungkan, saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-32 yang demikian bunyinya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas selalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadang penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka.
Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, saya pernah membaca sebuah tulisan yang menceritakan tentang Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan politik yang sangat terkenal dengan strategi perangnya. Bahkan strategi perangnya ini membuat banyak panglima-panglima belajar darinya. Banyak sekali wilayah-wilayah yang sudah dikuasai, musuh-musuh yang ditaklukkan. Apa strategi perang yang dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte? Tentu banyak, tetapi salah satunya dikenal dengan strategi bakar kapal. Apa artinya? Artinya ketika dia dan pasukannya itu memasuki sebuah pulau untuk melanjutkan atau mengawali perperangannya, yang dilakukan adalah setelah pasukannya keluar dari kapal perang, dia akan menyuruh sebagian atau seseorang atau beberapa orang untuk membakar kapal yang sudah ditumpangi oleh mereka. Kapal sebagai satu-satunya alat transportasi, yang tentu saja dengan strategi ini mau tidak mau membuat para pasukan harus maju. Tidak boleh mundur, no way to return. Tidak ada jalan untuk pulang, tidak ada jalan untuk kembali. Yang ada adalah harus maju, pantang menyerah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu saja strategi ini tidak hanya dibutuhkan pada masa perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mudah, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan yang membuat kita merasa kecil. Hanya persoalannya, mengapa dalam kehidupan sehari-hari terkadang orang mudah menyerah sebelum mereka menunjukkan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu kemudian menyerah begitu saja. Yang pertama, karena merasa bahwa tantangannya terlalu berat sementara kemampuan, potensi yang dimiliki itu dia rasa terlalu kecil. Seakan-akan tidak mampu untuk menghadapi situasi yang sedang ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, terkadang orang itu mudah menyerah
Karena seringkali ingin cepat berhasil, ingin cepat mendapatkan apa yang diharapkan atau target-target, sementara kurang sabar dengan proses. Tidak salah sih punya target, tidak salah punya harapan, tetapi terkadang terlalu cepat ingin mendapatkan hasilnya. Sebagai contoh, kalau dia memiliki usaha dan berharap bahwa dalam 1 tahun akan laba sekian ratus juta, dan ternyata dalam 1 tahun yang didapatkan itu jauh dari apa yang diharapkan. Frustasi. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan sia-sia. Akhirnya menyerah. Ada juga orang yang menyerah karena kurang komitmen. Kurang kuat di dalam menjaga dan memperjuangkan komitmen yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak awal. Sehingga ketika ada tantangan, ada persoalan, mundur. Ketika ada percekcokan, ada ketidakserasian, ya sudah, kita pisah saja, putus saja, sebelum dia berjuang untuk memperbaikinya. Sikap tidak mudah menyerah. Sikap yang terus berjuang di tengah tantangan, ini merupakan sikap yang diajarkan Paulus kepada kita dalam perjalanan Paulus sebagai rasul ketika Paulus menyatakan kabar baik di daerah Filipi. Memang apa yang dilakukan oleh Paulus ketika Paulus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menghadapi tantangan yang luar biasa, terlebih ada kelompok-kelompok tertentu yang karena kehadiran Paulus merasa dan membuat bahwa secara ekonomi mereka itu dirugikan. Karena secara ekonomi mereka dirugikan oleh Paulus. Bahkan Paulus mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar daripada orang-orang itu, maka mereka kemudian mempersoalkan Paulus dan menyeret Paulus kepada pengadilan. Tidak hanya itu, akhirnya Paulus dijebloskan ke penjara. Paulus saat itu mengalami penderitaan yang berat karena berkali-kali dia didera. Berkali-kali dia mengalami penganiayaan, bahkan tubuhnya, fisiknya dibelenggu sedemikian rupa. Tentu secara umum ini seringkali membuat orang yang tidak melakukan kesalahan ketika mengalami situasi seperti ini bisa saja mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Sudah melakukan sesuatu yang baik, tidak salah, berjalan di jalan yang benar, kok menghadapi persoalan, tantangan, penderitaan, apa maknanya? Bagi yang tidak kuat, mereka akan menyerah. Tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus mengalami penderitaan, sebagaimana tadi saya katakan dia didera. Tetapi tidak pernah mengurangi semangat Paulus untuk memuji Tuhan. Tidak pernah mengurangi semangat Paulus untuk memberitakan kabar baik atau Injil. Tidak pernah mengurangi semangat Paulus untuk menunjukkan identitasnya sebagai rasul Tuhan. Paulus tetap berjuang dan terus berjuang, dan Paulus melakukan bagian yang memang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Dan sungguh Allah tidak tertidur. Sungguh Allah mendengar apa yang menjadi pinta, harapan dan perjuangannya. Tanpa diduga, tiba-tiba gempa menimpa wilayah itu. Bahkan penjara tempat di mana Paulus mengalami penderitaan karena didera, itu akhirnya roboh dan belenggu itu terlepas. Paulus juga merasakan situasi yang sangat berbeda yang membuat kepala penjara ketakutan, bahkan dia akan bunuh diri
melihat realita penjara terbuka, orang-orang yang di penjara saat itu bisa terlepas dari belenggunya. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Paulus tidak menggunakan kesempatan untuk membalasnya. Justru Paulus meneguhkan kepala penjara itu. Paulus juga menjadikan kesempatan itu memberitakan tentang kabar baik. Dan kepala penjara itu akhirnya percaya, tidak hanya dia, tetapi seluruh keluarganya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus ketika melakukan tugasnya sebagai seorang rasul, nyata benar bahwa di tengah tantangan yang ada dia tidak mudah menyerah. Dia terus berjuang, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan dia percaya dengan caranya yang misteri, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Saat ini, pada masa bulan keluarga ini, harus kita akui bahwa situasi sulit sedang menimpa banyak keluarga karena pandemi COVID-19 dengan pergumulan, dengan level atau tingkat yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita mengalami pergumulan karena persoalan ekonomi. Hantaman terhadap perekonomian memang dahsyat. Mungkin ada juga yang mengalami persoalan berat karena dirumahkan atau PHK dialaminya. Mungkin juga ketidakmampuan dan ketidaksabaran untuk mendampingi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Atau mungkin persoalan-persoalan lain yang akhirnya berdampak pada relasi dalam keluarga. Terkadang ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, ada banyak sikap yang kita lakukan. Ada yang melarikan diri dari persoalan itu. Ada juga yang mencoba untuk menghentikan proses perjalanan berkeluarga karena merasa tidak kuat lagi. Melalui Rasul Paulus, dengan perjalanan hidupnya, kita belajar untuk tidak mudah menyerah. Melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan dengan caranya yang misteri, Tuhan akan menolong setiap kita yang terus berjuang di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan sekiranya ada persoalan-persoalan berat, mari kita berharap terus berada di jalan Tuhan, dan kita yakin jalan keluar akan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau saat ini dalam persekutuan keluarga, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, melalui pengalaman Paulus. Perjuangan berat, pergumulan harus dihadapi sebagai seorang rasul. Namun semuanya itu tidak membuat dia mudah menyerah. Dia terus berjuang, dia terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena pengakuan dan keyakinan, Engkau Allah akan memberikan jalan keluar. Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami, tak jarang pergumulan-pergumulan berat kami alami. Karena persoalan ekonomi, keraguan akan masa depan, sakit penyakit yang menimpa kami, karena persoalan relasi, karena situasi, usaha, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk bertahan dan terus berjuang, maju dengan iman kepadamu. Kiranya Engkau memberikan terang, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan persoalan-persoalan itu semakin menguatkan kami, di dalam kami percaya kepadamu, di dalam kami memuji nama-Mu. Berkatilah Tuhan, supaya selama masa
bulan keluarga ini semakin mengokohkan semangat kami untuk merawat keluarga, bahkan ketika keluarga kami pun di tengah persoalan-persoalan yang berat. Berkati keluarga kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kecukupan, dengan kerukunan, dengan semangat. Berkati keluarga kami, baik yang ada di kota Solo dan kota-kota lain. Lindungilah Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona. Dan sekiranya ada pergumulan-pergumulan berat, kami yakin Engkau Sang Mentari hidup kami akan memberikan pengharapan dan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus segala-galanya. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Dia tetap kawan terang sobatku. Saudara-saudara, kita akan akhiri persekutuan doa saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.